Ya. Jadi kalau kita jujur ya, sekarang ini banyak orang-orang sukses. Dulunya disebut nakal. Orang itu bandel banget tuh, wah gitu. Slamet Raharjo itu bandelnya minta ampun tuh. Ya, dia cerita tuh, wah saya tuh waktu dia kan masa kecilnya di Jogja, Mas Slamet sama Mas Eros tuh di Jogja. Itu terutama Mas Slamet itu bandelnya minta ampun. Nakalnya banget. Tapi lihat sekarang, dia sukses kan? Nah, kenapa anak nakal menjadi sukses menurut saya? Karena anak nakal itu berani ambil keputusan. Ya, makanya saya pengen anak saya agak nakal gitu. biar nggak terlalu nurut gitu ya. Karena kenurutan juga nggak baik gitu. Hidup itu kadang-kadang tidak bisa ikutin aturan dulu. Ya, kadang-kadang kita harus offset dikit supaya apa? Supaya hidupnya lengkap. Keluaran laharnya. Jadi tekanan panas bumi itu tidak ngumpul. Dia keluar. Nah, sama. Emosi negatif juga begitu. Semakin kita pendam, suatu saat meledak. Nah, kalau udah meledak, Mas, apapun bisa terjadi. Ada orang kalap, bunuh orang, bangkrut, ditipu melulu, sial melulu, sakit-sakitan, kanker, jantung, stroke. Itu adalah buah dari gunung yang meletus itu tadi. Jadi kalau mau terhindar ya, meskipun kematian nggak bisa dihindari, ya, tapi pengen terhindar dari penyakit yang berat atau yang bahkan mematikan, ya itu aja, bersihkan sampah emosi. Karena sebenarnya sakit itu bukan menuju kematian, menurut saya ya. Ya, sakit itu bukan menuju kematian. Kematian itu kan datang setiap saat, setiap waktu, kalau sudah saatnya datang. Bisa dengan sakit, bisa dengan tidak sakit. Jadi sakit berat itu menurut saya, itu bukan jalan menuju kematian. Sakit berat itu merupakan tubuhnya tidak kuat lagi menahan beban-beban itu. Menurut saya loh ya. Nah, kemudian ketika sampai saat itu, ya udahlah, tubuhnya nggak kuat, diambil sama Tuhan. Ya mungkin itu jalannya melalui sakit ya, tapi sebenarnya menurut saya itu akan apa namanya, bukan satu-satunya sebab kematian. Gitu. Ya, oke. Ini Kak, sekarang kita sesi cerita ya Pak ya. Kita jumping ke kita jumping ke dari awal tadi. Menarik tadi saya dengar ada beberapa dari Pak Iyun yang membahas tentang perilaku seorang anak, bagaimana perilaku seorang orang tua untuk menghadapi seorang anak. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Iyun, baik nggak, adakah anak nakal? Saya juga harus bicara, pertama saya bukan seorang pengamat anak ya, bukan psikolog anak juga, tapi saya berpendapat sebagai orang tua lah, sebagai orang tua dan praktisi tapping. Kalau saya melihat anak nakal itu persoalan persepsi. Ya, nakal itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan nakal itu apa gitu? Jelas dulu maksudnya. Nakal itu apakah dia bantingin gelas? Nakal itu apakah dia ngomong teriak-teriak? Nakal itu apakah dia nyuri? Atau apa. Nah, itu semuanya ada latar belakangnya. Kenapa anak teriak-teriak? Pasti dia minta sesuatu. Ya. Kalau minta sesuatu nggak dikasih kok ngamuk, ya pasti ada sesuatu lagi. Kenapa anak itu tantrum? Ya, itu kembali lagi menurut saya ke energi orang tuanya. Seperti yang saya terangkan di episode sebelumnya ya. Jadi, kalau anak bermasalah itu yang menurut hemat saya yang paling bermasalah justru orang tuanya. Gitu. Jadi sebelum kita memvonis anak itu nakal atau tidak nakal, pastikan dulu definisi nakal itu apa gitu loh. Ya. Jadi kalau kita jujur ya, sekarang ini banyak orang-orang sukses. Dulunya disebut nakal. Orang itu bandel banget tuh, wah gitu. Slamet Raharjo itu bandelnya minta ampun tuh. Ya, dia cerita tuh, wah saya tuh waktu dia kan masa kecilnya di Jogja, Mas Slamet sama Mas Eros tuh di Jogja. Itu terutama Mas Slamet itu bandelnya minta ampun. Nakalnya banget. Tapi lihat sekarang, dia sukses kan? Nah, kenapa anak nakal menjadi sukses menurut saya? Karena anak nakal itu berani ambil keputusan. Ya, makanya saya pengen anak saya agak nakal gitu. biar nggak terlalu nurut gitu ya. Karena kenurutan juga nggak baik gitu. Hidup itu kadang-kadang tidak bisa ikutin aturan dulu. Ya, kadang-kadang kita harus offset dikit supaya apa? Supaya hidupnya lengkap. Ya, tapi jangan sampai Anda telat nakal. Ya. Udah punya anak 2 baru nakal lah, itu celaka itu. Banyak itu ya, yang kayak gitu ya.
Masih muda nggak apa-apa, nakal aja. Asal pertama tidak merugikan orang lain. Ya, tidak membahayakan diri sendiri. Dan tidak mencemarkan nama baik siapapun. Kalau cuma masalah kebut-kebutan, masalah... Bahkan anak saya dulu saya ajari minum bir. Biar tahu saja gitu loh. Ya, bukan ngajak dia menjadi pemabuk, tidak. Supaya kamu tahu. Sehingga kamu nggak perlu nyolong-nyolong sama teman-temanmu. Hasil apa coba Mas? Di antar teman-temannya peminum, dia sendiri nggak peminum. Tugasnya apa coba? Nganterin pulang yang mabok. Iya Mas. Itu saya kenalin bir itu. Jadi ketika pada minum, gua nggak pengen. Itu. Ya ini mungkin kebetulan ya. Tapi saya menerapkan itu ke anak saya. Gitu. Jadi kalau kamu mau mabuk di depan bapak aja, nggak usah sama orang lain. Gitu loh. Rata-rata anak-anak seperti itu mereka butuh validasi Mas. Ya, pengen dianggap keren, pengen dianggap maco dengan mabuk, dengan narkoba dan lain sebagainya. Karena apa? Di rumahnya nggak happy. Saya yakin kalau anak itu happy, dia nggak akan kemana-mana. Coba kalau udah kenyang di rumah, saya tanya, mau jajan nggak? Enggak. Bahkan ada teori ya, kalau mau belanja nih ke supermarket, makan dulu. Karena orang lapar itu, pikirannya nggak karu-karuan. Beli sebenarnya nggak pakai itu. Makanya belanja, kalau sekarang sama istrinya gitu, kalau mau belanja ke supermarket, makan dulu bakso kayak apa, perut jangan kosong deh. Ya, supaya apa ya, nggak nyari macam-macam gitu loh. Ya, anak pun seperti itu. Ya, itu. Bagaimana, ini menarik, bagaimana caranya nih Pak, ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur di-create oleh orang tua, misalkan anak tersebut yang akhirnya susah diomongin, ataupun dia memberontak segala macam. Nah, ini untuk khusus nih untuk orang tua nih, apa saja sih langkah-langkah yang sudah terlanjur nih untuk anak tersebut jadi seperti itu? Yang udah terlanjur seperti itu, pertama beli bukunya Dimas Ngajiroso. Ya. Yang kedua ikut trainingnya, terus lakukan proses pembersihan sampah emosi. Ya, saya tidak bisa memberikan resep yang satu pencet langsung berubah, tidak ada. Semua melalui proses. Di awal dengan apa? Proses belajar. Belajar apa? Belajar menerima dulu. Bahwa ini bukan salah anakku, ini salahku. Mau nggak menerima itu dulu? Ya, kalau mau, ayo coba ubah dulu orang tuanya. Ya, seperti yang tadi saya kemarin yang di episode saya cerita sama Mas Endra kan, orang tuanya berubah, anaknya pun mengikuti perubahan itu. Jadi sekali lagi, kebetulan bapak saya itu guru besar pendidikan, profesor di IKIP di Jogja. Saya memang tidak ada urusan sama urusan pendidikan, tapi ternyata begitu bapak saya meninggal, kok malah saya sekarang jadi berkecimpung di dunia pendidikan seperti ini. Saya didik orang ya. Memang bapak saya itu pernah punya keinginan anak-anak jadi dosen. Jadi waktu dulu saya kerja di Detik, kemudian di Bredel, saya belum lulus waktu itu, pulang ke Jogja, nerusin kuliah, jadi asisten dosen. Itu bapak saya udah seneng banget itu. Begitu wisuda, ke Jakarta lagi saya. Wah itu, bapak saya sedih banget tuh. Jadi saya merasa waktu itu jadi dosen tuh nggak asik gitu ya. Wah ke Jakarta aja gitu kan. Ternyata malah sekarang, dan buku ini saya tulis di kamar kerja bapak saya. Di meja bapak saya tiap hari ngetik. Jadi apa ya, kalau memang pengen mengubah anak, ubah diri Anda dulu. Gitu. Iya. Ini ada dari teman-teman ini bilang cocok anakku. Kembar laki-laki semua sekarang 16 tahun. Saya izinkan ngerokok di rumah. Istri saya kasih pengertian. Nah, efeknya apa coba saya pengen tahu? Efeknya apa Pak? Dari Pak Mandala Sika, Pranajaya. Ya, mungkin ini ya Pak ya. Ini mungkin dari saya kutip istri saya kasih pengertian. Ini ada peran dua gitu ya Pak ya. Nah, apakah dalam orang tua itu dibutuhkan kerjasama untuk mengaplikasikan aturan ataupun pengertian terhadap anak begitu, bagaimana Pak? Ya harus. Suami istri harus kompak. Kalau suami ngomong A, istri ngomong B, anak ngomongnya C. Gitu loh. Ya suami harus kompak, harus selaras dulu, sepakat dulu. Gitu ya. Kebetulan saya sama istri saya sepakat dalam hal ini gitu ya. Kami banyak berbeda, tapi dalam hal ini kami satu cara gitu ya. Sehingga nggak ada gejolak. Jadi anak nggak bingung. Bapak boleh, ibu enggak. Gimana? Kan gitu. Atau ibu boleh, bapak enggak. Kan kasihan anaknya, bingung jadinya. Iya, benar. Ya. Nah, saya malah kemarin saya nggak, kalau nggak salah saya menemukan sebuah konten ya tentang kecenderungan anak
Kalau ditanya, terserah. Kamu pengen apa? Terserah. Itu ternyata bahaya. Saya menduga tadinya, sebelum saya melihat konten tentang psikologi anak itu, anak ini kemungkinan sering ditekan. Sehingga dia tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau membuat keputusan. Karena pasti akan ditentang lagi. Ada ditekan akan apa? Misalnya gini, kamu makan bakso ya? Dia ngomong, seorang anak pengen, Pak, Bu, pengen bakso. Jangan bakso, bakmi saja. Sekali. Iya. Besok pengen es buah, jangan. Es kelapa muda saja. Lama-lama anak kehilangan inisiatif untuk berpikir. Akhirnya mau makan apa? Terserah. Karena toh dia ngomong apa udah akan ditentang. Oke. Sehingga sebenarnya di balik itu jangan-jangan ya ada trauma anak di situ. Ya. Bahkan saya lupa persisnya konten kemarin yang saya lihat itu bahwa ternyata di balik itu memang menunjukkan anak itu malas berpikir, nggak mau berpikir lagi. Kan bahaya. Gitu ya. Kalau saya biasakan begitu anak tanya, menurutmu bagaimana? Oke, baru kita berdebat. Kalau aku begini, wah itu kalau sama anak saya yang kedua Mas, itu bisa panjang ngobrolnya. Ya, kalau yang gede mungkin ya tidak seintens yang kedua ya, karena memang ketika dia tumbuh saya lagi kerja, waktu saya sangat tersita. Tapi yang anak yang kedua ini waktu saya lebih panjang, sehingga proses dialognya menjadi lebih sangat intens. Jadi ketika ada persoalan, diskusi. Menurut Bapak begini. Menurut dia kan nanya, Pak, menurut Bapak gimana Pak? Begini. Wah udah saya ngomong ini. Yang tadinya dia berpikiran A bisa menjadi B. Kalau dia setuju. Tapi kalau enggak, ya terserah kamu yang mutusin. Resikonya kan kamu yang ini. Iya juga ya. Nah baru dia gitu. Oke. Berarti ada kerjasama itu diperlukan. Harus. Nah ini misalkan nih ada in case dari anak, dia melakukan kesalahan atau dalam kutip nakal lah. Nah bapaknya marah nih, kamu nget. Nah ibunya juga marah nih, nget. Nah apakah itu akan berdampak dari anak tersebut begitu? Menurut saya sangat besar dampaknya. Ya. Begini loh, sebenarnya menurut saya, sekali lagi menurut saya bukan pakar pendidikan, bukan pengamat pendidikan. Hanya kebetulan bapaknya profesor pendidikan, itu aja. Tapi saya bukan praktisi pendidikan juga. Tapi saya punya pendapat bahwa marah itu nggak perlu kepada anak. Sebesar apapun kesalahan dia, hampir kayaknya saya jarang sekali marah ke anak saya. Bahkan suatu saat pernah ya, saya lagi di luar kota nih. Tiba-tiba anak saya telepon, Pak, mobilnya nyerempet. Ayo, jujur. Respon pertama apa? Jengkel, marah pasti. Tapi entah kenapa saya cepat berpikir, marah, mobilnya juga udah terlalu diserempet. Nggak ada gunanya, nggak akan balik, ya kan? Tapi kalau saya marah, anak saya menjadi takut. Lain kali dia ada punya kesalahan, nggak akan ngomong. Ya udah, nggak apa-apa. Beneran Pak, ya nggak apa-apa. Tutup telepon Mas. Dimaki-maki temennya, anjing lu, bapakmu nggak marah? Enggak. Wah enak banget dong bapakmu. Akibatnya anak menjadi merasa tenang, nyaman dengan bapaknya. Nah, suatu saat kejadian lagi nih. Pulang, dia masih SMP apa SMA saya lupa. Pulang-pulang, lecet-lecet. Kenapa? Ini apa? Dia ngomong sesuatu yang kejadian itu nggak serius lah gitu. Ditutupi, dia datang tuh langsung naik ke tangga, langsung terpincang-pincang, tak kejar ke kamarnya. Kenapa gini? Baru dia cerita. Aku pikir nanti takut dimarahin. Loh emang bapakmu pernah marah? Ya enggak sih, takut aja dimarahin. Biasanya kan kalau ternyata dia naik motor jatuh Mas. Motornya lecet parah gitu ya. Kamu kalau gitu ngomong supaya kita bisa tahu harus melakukan apa. Daripada kecenderungan anak itu ya, karena takut dimarahin dia memilih bohong. Memilih tidak menceritakan sesungguhnya. Padahal dengan seperti itu justru berbahaya buat si anak. Jadi sekali lagi saya berusaha untuk tidak marah meski kemudian melakukan satu kesalahan. Tujuan saya adalah memperbaiki kesalahan itu. Marah terjadi biasanya. Ini ada salah satu peserta training Zoom kemarin ya, Mas Hendra ya. Itu dia punya banyak persoalan. Yang menjadi sasaran siapa? Istri dan anaknya. Rata-rata orang marah itu karena beban sama emosinya. Bukan karena masalah yang dihadapi. Wong marah juga nggak merubah keadaan kok. Ya. Tadi contohnya, mobil udah diserempet. Kalau saya marah, apa terus jadi licin? Kan nggak juga.
Gitu loh. Jadi menurut saya respon itu marah itu hanya respon. Nah, kita bisa memilih respon. Apa kita memilih marah, memilih diam, memilih mencoba bijaksana, mencoba memahami, itu pilihan. Marah pun salah satu pilihan. Kalau anak Anda salah, Anda mau marah, itu pilihan Anda. Risikonya apa? Ya Anda tanggung sendiri. Gitu. Ya. Ini ada Pak Lisa. Lisa ini komen Pak. Dulu waktu SMP, anak saya ketahuan merokok. Saya ikut merokok karena malu. Akhirnya sampai kuliah dia nggak merokok. Nah, bener kan? Ya Malah begitu. Menurut saya ngapain dimarahin? Oke, diikutin iya, biar dia gitu malu ya. Cuman tetap ada iya. risiko. Risikonya dia menemukan kenikmatan rokok terus. Tapi selama itu nggak membahayakan, ya menurut saya biarin aja. Oke. Gini loh Mas, kalau memang nggak perlu, orang nggak akan butuh. Iya. Ya. Oke. Mungkin dari apa ya? Dari pikiran anak dan orang tua mungkin berbeda ya. Jadi kan disamakan persepsi. Nah, jadi ada yang dari orang tua memberitahukan hal yang baik kepada anak, begitupun selanjutnya. Nah, ini menarik. Ini ada yang komen begini, Pak. Saya bingung kalau mau nasihatin karena ayah saya perokok berat, ayahnya perokok berat. Nah, jadi dia bingung nih nasihatin. Oh, dia pengen ngomong ke bapaknya? Iya. Udah nggak usah dinasihatin, biarin aja. Biarin aja, yang penting senang bapaknya. Gitu aja. Ngapain nasihatin? Kalau sakit ya biar rasain sendiri, udah gitu aja.